Manokwari merupakan ibu kota provinsi Papua Barat yang terletak di Kabupaten Manokwari. Secara geografis, wilayah ini merupakan salah satu daerah bersejarah bagi masyarakat non-muslim di Provinsi Papua Barat. Meskipun daerah ini mayoritas beragama Kristen, namun terdapat pula masjid tertua yang dibangun di tahun 1969. Masjid Jami Merdeka terletak di Jalan Bandung Manokwari, kira-kira 1 kilometer dari Pelabuhan Laut Manokwari, dan secara administratif terletak di Kelurahan Padarni, distrik atau kecamatan Manokwari Barat. Keberadaan masjid yang cukup dekat dengan Pelabuhan Manokwari ini tentu akan memudahkan komunitas muslim dalam menjalankan ibadah dengan baik, dan selain itu, masjid ini mudah dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di Masjid Jami Merdeka yang merupakan masjid tertua. Seperti apa sejarah dari Masjid Jami Merdeka? Ikuti terus hanya di Jejak Islam. Masjid Jami Merdeka merupakan masjid tertua yang ada di Manokwari dan merupakan cikal bakal masuknya agama Islam di Manokwari. Masjid Jami Merdeka ini perkembangannya dari surau yang dibangun oleh Kesultanan Tidore yang dibangun di Pulau Lemon. Masjid ini sudah beberapa kali pindah lokasi sebelum menetap di Jalan Bandung Manokwari. Lokasi pertama masjid ini adalah Pulau Lemon yang terletak di samping Pulau Mansinam. Tidak semua orang tahu tentang sejarah berdirinya Masjid Jami Merdeka dan riwayat tentang Masjid Jami Merdeka yang disampaikan oleh orang-orang tua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di Masjid Jami Merdeka dan saat ini saya bersama Bapak Muhammad Jamil Manilet yang merupakan imam dari Masjid Jami Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya bisa berbincang ya Bapak mengenai Masjid Jami Merdeka ini? Iya, insya Allah bisa. Iya Bapak, kalau saya boleh tahu nih, pastinya juga sahabat Jejak Islam mau tahu sejak kapan sih Masjid Jami Merdeka ini didirikan, Bapak? Oh iya, sebenarnya Masjid Jami Merdeka Borasi Manokwari ini didirikan itu hanya merupakan tindak lanjut dari orang tua terdahulu sejak zamannya Kesultanan Tidore. Jadi dulu ketika mereka patroli keliling, karena ini merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore, itu sering singgah di Pulau Lemon. Saat ini berdampingan dengan Pulau Mansinam, yang kecil itu kan Pulau Lemon. Nah, mereka biasanya mampir di situ untuk melaksanakan sholat, istirahatnya di situ karena di situ ada hall yang tempatnya teduh, tempat mereka singgah. Di situ mereka buat surau. Awalnya surau. Nah, jadi lama karena seringnya mereka istirahat patroli di situ, mereka membuat surau. Ada yang menetap di situ. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata yang menetap di situ berkembang, jemaahnya berkembang. Karena sudah banyak, mereka pindahlah di Pulau Besar, istilah mereka. Pulau Besar itu yang pertama mereka buatnya itu di Gedung Pepera dulu, yang sekarang ini dijadikan Gedung Gubernur yang kemarin terbakar itu. Nah, itu mereka buat masjid di situ, masih musola. Tapi lambat laun ternyata sudah banyak, lalu zaman kolonial Belanda itu mereka diusir, dipindahkan, katanya mau dibuat gedung pertemuan. Nah, gedung pertemuan itulah yang kemudian direbut menjadi Gedung Pepera. Nah, setelah mereka dipindahkan dari gedung itu, ternyata mereka gedung pertemuan itu mereka pindahkan di kantor pos di Kota Raja, yang sekarang jadi kantor pos itu mereka bangun juga di situ, umat Islam pindah di situ. Itu
lambat laun lama-lama terus dilihat lagi sama kolonial Belanda, ini tempatnya kok sudah bersih, sudah luas, dipindahkan lagi. Karena memang ada upaya untuk memang mencegah jangan sampai ada tempat perkumpulan-perkumpulan. Karena pada masa itu kan tempat perkumpulan Islam biasanya sudah berbicara tentang kemerdekaan. Jadi sudah mulai curiga itu. Kemudian sudah dipindahkan lagi. Dipindahkan kemudian di Tepek, gudang sekarang ini, gudang militer infanteri yang Tepek. Yang di sini nih, pelabuhan, buat di situ. Dibuat di situ ternyata masih dicurigai lagi, suruh dipindahkan lagi. Setelah di situ tempatnya sudah rapi, jamaah sudah mulai berkumpul, ternyata masih ditolak juga. Sudah, jangan di sini, dipindahkan lagi. Nah, kemudian dipindah di gedung RWD. RWD ini sekarang gedungnya yang dipakai sama DPU sekarang. Nah, DPU yang sekarang, dulu kan penanganan masalah PU ini kan sama zaman kolonial Belanda namanya RWD. Saya kurang tahu istilah kepanjangannya, itu pakai bahasa Belanda itu. Tapi sampai di sana, setelah jamaahnya juga sudah laksanakan di sana, tempatnya sudah bersih, dilihat demikian pun langsung diusir lagi, disingkirkan lagi. Jangan di sini, karena itu belum punya tanah umat Islam waktu itu. Nah, ketika mereka dilarang untuk ibadah di situ, nah alhamdulillah pada saat itu ada saudagar Muslim yang sudah menetap di sini, namanya Haji Iman Paiman. Haji Iman Paiman itu mau mendirikan masjid di sini. Sudah meniatkan untuk mewakafkan tanah, tetapi kan mungkin kemampuan untuk membeli, insya Allah ya, pada waktu itu beliau mampu. Tetapi siapa yang mau memberikan tanah untuk diberikan, mau dijadikan masjid? Nah, itu butuh tokoh masyarakat sini. Nah, muncullah di situ ada Bapak Rumbobiar. Nah, Bapak Rumbobiar itulah yang kemudian bilang ini masjid dibeli, dijual untuk membangun masjid, mau diwakafkan membangun masjid. Nah, oleh karena itu masjid sini ini adalah putra daerah yang memberikan tanah tersebut untuk membangun masjid. Sehingga kalau ada polemik-polemik tentang isu keagamaan, masalah kerukunan umat beragama, itu Masjid Jami Merdeka itu selalu menjadi rujukan. Karena dulu kita sendiri dari sana masuk ke sini, itu putra daerah sendiri yang kemudian mempersilahkan supaya membangun masjid di sini. Nah, itu sehingga masjid ini di sini setelah pembangunannya sudah jadi, kemudian dijadikan bahwa ini namanya Masjid Jami. Sebenarnya dari gedung Pepera itu sudah namanya Masjid Jami. Jami itu artinya tempat berkumpul. Jami itu dari bahasa Arab jamaah. Jami berarti itu tempat untuk berkumpul. Nah, cuman ketika muncul aturan tentang bahwa masjid distrik itu namanya Masjid Jami, masjid kabupaten itu dinamakan Masjid Agung, masjid provinsi itu namanya Masjid Raya, masjid nasional sama yang di Jakarta itu Masjid Nasional Istiqlal itu ya. Nah, peraturan itu belum ada. Jadi ini sudah dinamakan Masjid Jami sebelum ada aturan kalau pemerintah yang bangun masjid di daerah-daerah tadi itu namanya sudah demikian. Sini sudah menggunakan nama Masjid Jami dengan acuan bahwa ini sebenarnya tempat berkumpulnya umat Islam. Nah, umat Islam tempat kumpulnya itu di sini ya. Kenapa sampai ditambahin merdeka? Karena dalam pandangan tokoh-tokoh Islam waktu itu mereka katakan bahwa dinamain merdeka, harus dinamain merdeka karena kita sudah tidak bisa lagi dipindah-pindahkan karena ini sudah tanah umat Islam sendiri. Jadi awalnya itu bukan tanahnya umat Islam, jadi disuruh pindah, sudah bangun pindah. Nah, tapi setelah pindah di sini tahun 69 mulai dibangun, itu sudah ditambahin Masjid Jami Merdeka. Itu dalam artian bahwa Jami Merdeka itu dimaksudkan sudah tidak ada lagi yang bisa menggugat untuk dipindahkan masjid ini. Jadi dia tetap bisa berdiri di tempat ini. Itu sejarahnya, bentuknya dari tahun 69 itu sudah dibentuk. Nah, dari tahun 69 itu dibentuk, yang pertama dia berbentuk sudah dinamakan masjid, bentuknya seperti itu, masih pakai gubuk, masih pakai papan kayu. Nah, setelah itu mulai tahun 85 itu sudah batu bata merah waktu itu sudah dibangun. Tapi itu bertahan lama itu. Dari 85 sampai dengan tahun 2019 ini baru kemudian bantuan dari Bapak Bupati yang almarhum Demas Paulus Mandacan itu, beliau berikan bantuan 1 miliar waktu itu, akhirnya kita bisa untuk merehab bangunan ini sampai jadi seperti sekarang ini.
Berarti ini udah renovasi yang ketiga kali ya Pak? Ini kalau untuk di tempat ini sudah sebenarnya keempat kali. Keempat kali. Jadi yang pertama dibangun yang tahun dari 69 sampai 79 itu ada perbaikan, ada rehab. 85 juga itu ada perbaikan. Dari 85 juga setelah dibangun nanti tahun 93 94 itu ada rehab lagi. Jadi kalau rehab itu juga dihitung, itu berarti ini kita sudah rehab yang kelima. Rehab kelima sampai sudah jadi yang lantai 2 begini, Mbak. Berarti sebelumnya belum lantai 2 ya Pak? Belumnya, yang sebelumnya itu masih lantai 1. Lalu Pak, kenapa bisa dicetuskan tuh ide untuk didirikan masjid ini Pak? Untuk di sini dulu kan Islam di sini masih sebatas semenanjung sini saja. Semenanjung sini, orang-orang yang kerja dari perantau-perantau itu hanya daerah pesisir. Nah, waktu itu kan dari zamannya Sultan Tidore itu kan memang sudah bangun. Jadi umat Islam juga sebenarnya sudah banyak di sini. Makanya kita ada namanya Kampung Ambon, ada namanya Kenari Tinggi. Nah, itu tuh umat Muslim banyak di situ yang berdomisili di situ, sehingga dibangunlah masjid. Dulu kan banyak orang Ambon, orang Maluku yang di sini, karena orang Maluku dengan orang Papua itu sebenarnya kan sama-sama satu ras Melanesia. Jadi mereka sudah biasa akrab dengan orang Ambon, dengan orang Papua itu satu ras, jadi sudah biasa bergaul. Jadi ada saudara yang bahkan kalau sejarah Islam dari sini pun kan sama dengan Fak-Fak itu, masih dalam Islam di Papua sini kan mereka bilang satu tungku tiga batu di Fak-Fak sana itu. Bahkan dari falsafah itu sampai masjid ini pun ketika dibangun pakai satu tungku tiga batu itu. Dari bangunan yang tahun 85 itu sudah buat 3 tungku begitu, 1 tungku tapi ada 3 batu di depannya itu. Nah, cuman ketika kalau di Fak-Fak itu mereka menggunakan falsafah 1 tungku 3 batu itu untuk agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kalau yang di Manokwari sini 1 tungku 3 batunya itu mereka pakai antara pemerintah, kemudian ada kerjasama antara pemerintah dengan ulama, dengan masyarakat, dengan umat. Itu yang membangun masjid, maka mereka pakai sama falsafahnya, bunyinya sama, cuman maknanya itu mereka tambahkan. Bukan hanya dari segi agama saja, tetapi dari segi nilai-nilai sosial, pemerintahan, civil society-nya, mereka ambilnya dari situ. Ada pemerintah, di sini ada pemerintah yang berjuang sampai ini bisa berdiri. Kemudian ada juga para ulama yang mengajak umat supaya membangun masjid. Kemudian para masyarakat yang dermawan, mereka itu yang memberikan infak sampai masjid ini bisa berdiri. Dikutip dari laman website bimasislam.kemenak.go.id, berdasarkan catatan berdirinya tempat ibadah umat muslim ini tidak lepas dari sejarah datangnya para pelaut dan pedagang Islam dari Kesultanan Tidore. Salah seorang antropolog dari Universitas Indonesia, Konjoro Ningrat, dalam laporannya mengatakan bahwa dari cerita rakyat dan informasi dari Tidore pada abad ke-15 dan saat itu suku dari Papua telah menjadi wilayah Kesultanan Islam Tidore. Lebih lanjut, sebuah manuskrip tulisan tangan berbahasa Tidore yang ditemukan di Manokwari menceritakan bahwa sekitar tahun 1812 Sultan Tidore bersama Danu Syahid Muhammad Alting dan adiknya bernama Danu Muhammad Hasan didampingi oleh Tolawa Marwa atau Wazir Kesultanan telah mendarat di Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat. Meskipun demikian, tidak dapat diketahui secara persis untuk sejarah berdirinya masjid ini. Namun diyakini, ini merupakan masjid pertama yang dibangun di kota Manokwari. Kenapa pertama kali Masjid Jami Merdeka dibangun di Pulau Lemon? Karena pada zaman dahulu, wilayah Manokwari masih berupa hutan dan tidak ada penghuni. Sementara di Pulau Lemon dan Pulau Mansinam terdapat suku-suku. Ada dugaan bahwa
Pulau Lemon merupakan tempat transit bagi kapal-kapal sultan yang berlayar di pulau dan sebaliknya. Sehingga dibangunlah masjid untuk kebutuhan ibadah dan beristirahat. Kemudian saat daratan Manokwari semakin berkembang dengan kehadiran Belanda dan suku-suku lain, maka masjid yang berada di Pulau Lemon dipindahkan ke lokasi baru yang berada di dekat Pelabuhan Manokwari. Masjid Jami Merdeka yang merupakan masjid tertua di Manokwari, dahulu masjid ini pertama kali berada di Pulau Lemon. Beberapa kali masjid ini berpindah lokasi karena kehidupan peribadatan penduduk muslim di Manokwari yang kian bertambah. Oleh pemerintah Belanda, bangunan masjid ini diminta untuk dipindahkan ke lokasi lain yang akhirnya didirikan di sekitar daerah Sanggeng Manokwari. Tak lama, masjid yang sudah berdiri pun dipaksa untuk pindah lagi. Kali ini ke lokasi yang tetap berdiri hingga sekarang, yaitu di dekat lapangan Borarsi di Jalan Bandung Manokwari. Di tahun 1969, masjid ini sudah menempati lokasinya sekarang, berkat penyerahan tanah wakaf dari salah seorang warga. Masjid Jami Merdeka yang dibangun pada tahun 1969 masih berbentuk gubuk, papan, dan kayu. Kemudian di tahun 1985 sudah direnovasi menggunakan batu bata merah, dan saat ini renovasi menggunakan batu bata bertahan lama. Kemudian di tahun 2019 kembali direnovasi dengan harapan masjid ini dapat memenuhi standar kebutuhan jamaah. Renovasi ini dibangun sebagai bentuk rasa syukur jamaah, dan selain itu, kondisi fisik bangunan sudah cukup lama keberadaannya dan tidak lagi memenuhi standar kebutuhan masyarakat setempat dengan kondisi sekarang. Juga agar dapat meningkatkan fungsi masjid sebagai rumah ibadah dan tempat pembinaan umat melalui pendidikan Islam usia dini. Saat ini tahap pengerjaan renovasi dan sudah mencapai 75% pengerjaan. Apabila masjid ini hingga selesainya nanti dapat menampung kurang lebih sekitar 1.000 jamaah. Masjid ini memiliki kegiatan yang biasa dilakukan seperti masjid lainnya, bahwa akan selalu diadakan acara yang berhubungan dengan keagamaan, di mana acara tersebut mengundang seluruh kalangan, baik muda maupun tua, untuk dapat bersilaturahmi di rumah Allah dengan sanak saudara dan juga kerabat terdekat. Namun begitu, silaturahmi di masjid ini akan sangat baik jika dibarengi dengan kepentingan agama seperti mengaji, tausiah, dan lain-lain yang dapat memberikan manfaat untuk dunia dan juga akhirat. Dan selain itu, kegiatan lain di masjid ini tergolong cukup aktif. Selain sholat berjamaah 5 waktu, juga ada pengajian rutin mingguan, baik untuk jamaah bapak-bapak yang dilaksanakan setiap malam Jumat seperti yasinan, dan juga kegiatan ibu-ibu seperti pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan rutin setiap Sabtu. Dan yang terpenting adalah kegiatan TPA yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal berupa pengetahuan agama Islam. Pelajaran di pendidikan TPA adalah belajar membaca Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, belajar dasar-dasar akidah Islam, belajar sholat, belajar sejarah Islam, didikan subuh di pagi hari, malam bina takwa atau mabim, pesantren Ramadan, musabaqoh tilawatil Quran, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Santri-santri yang sudah mengikuti TPA di Masjid Jami Merdeka sudah mencapai 70 santri lebih. Di TPA dari Iqra. Iya, kalau kelas Iqra itu kan biasa banyak. Kita untuk saat ini kita punya kelas Iqra itu 80 yang aktif tercatat. Tapi kalau kita hitung sama yang datang mampir kemudian hilang, itu bisa sampai 100 lebih. Itu 80 yang kelas Iqra saja. Nanti yang kelas Al-Qur'annya itu ada 50. Nah, 50, tapi nanti kalau kelas tajwidnya 30 orang, nah sekitar 30-an orang, nanti yang kelas fasohanya 20 orang. Dia memang makin menipis.
Nanti semakin sedikit itu nanti ujung-ujungnya itu finishnya itu biasanya dapat 10, 5 biasa. Kalau sudah mulai penyisiran terakhir itu karena memang ini juga kan kita tidak reward yang mereka harapkan itu kan dia berbeda. Kalau sekolah ini kan rewardnya ada ijazah, kemudian nanti dijanjikan pekerjaan bisa terima di sini. Kita ini kan gagalnya kita untuk memperkenalkan Al-Quran ini reward yang dijanjikan. Bahkan orang tua sendiri jarang memberikan reward kalau anaknya berhasil menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau ranking 1 itu rewardnya bagus, dikasih hadiah bagus. Tapi kalau anaknya hatam Al-Quran zaman sekarang sudah biasa-biasa, bahkan bukan dianggap keberhasilan. Kalau orang tua kita dulu anaknya hatam Quran, wah dibelikan macam-macam, buat makanan, buat pesta segala macam. Nah itu kan kesadaran itu juga yang berkurang. Jadi anak-anak juga kalau sudah kadang-kadang itu yang bacaannya sudah mulai bagus begitu, ya kadang-kadang besok sudah hilang. Paling mereka anggap sudah materi sudah selesai. Bosanan berarti. Sudah bosanan. Masjid bukan hanya sebuah bangunan saja, namun memiliki peran penting untuk membangun karakter serta identitas kebudayaan umat Muslim. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jika kamu melihat seorang hamba yang selalu rutin sholat di masjid, maka persaksikanlah keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Tuntas sudah Jejak Islam dari Provinsi Papua Barat, saya Esti Ika. Sampai berjumpa di Jejak Islam selanjutnya.